kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu." Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan raja palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan, karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya, waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur, untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik, dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita masih diberi hidup sampai hari ini, Tuhan baik.
dan dapat mempelajari firman Tuhan panduan kehidupan dari kitab Amos 8 mengenai penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Lalu peringatan terhadap orang yang menghisap sesamanya, serta gerhana matahari dan ratapan, lapar dan haus akan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, walaupun Amos sudah diusir untuk diam dan tidak lagi memberitakan firman Tuhan, tetapi dia dengan tegar tetap semangat untuk menyampaikan penglihatan yang Tuhan berikan mengenai bakul dengan buah-buahan. Itu melambangkan kerinduan Tuhan agar umatnya hidup dan menghasilkan buah. Ya, tetapi mereka tidak menghasilkan buah yang baik. Mereka nyaman dengan hidup berdosa, ibadah hanya rutinitas, tidak bermakna, sehingga Tuhan menolak ibadah mereka dan Tuhan akan menghukum. Saudaraku, mereka hanya berlindung pada tradisi-tradisi keagamaan, dan itu sangat mencelakakan. Karena ibadat yang dilakukan hanya munafik, Tuhan menghendaki ibadah kita itu sungguh-sungguh dengan segenap hati. Hidup ini dijalankan sebagai ibadah. Apapun yang kita lakukan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan. Melalui Amos, Tuhan memerinci dosa-dosa umat Tuhan Israel. Para petinggi, para elit bangsa, egois, tidak takut Tuhan, tidak lagi memikirkan kepentingan bangsanya, keadilan bagi bangsanya. Tidak, mereka korupsi, kolusi, nepotisme, tidak jujur dalam berdagang, dan menganggap perayaan hari Sabat, perayaan ibadah hanya buang-buang waktu saja, menghilangkan kesempatan mereka untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Jadi uang sudah menjadi sesembahan mereka. Ya. Kegelapan, malapetaka tidak membuat mereka bertobat, dan akhirnya mereka akan haus lapar mencari hadirat Tuhan, tapi Tuhan sudah meninggalkan mereka. Ngeri sekali. Tuhan tidak lagi mau bersama mereka. Tuhan meninggalkan umatnya yang dikasihinya. Batas kesabaran Tuhan sudah sampai. Penghukuman Tuhan kepada Israel adalah peringatan bagi kita semua bahwa kita tidak tahu sampai kapan Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup. Sebab itu kita harus bertobat setiap hari. Selama Tuhan masih kasih kita hidup, berarti masih ada kesempatan bertobat. Dan carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hargailah kasih-Nya, cintailah sesama kita manusia, hiduplah takut akan Tuhan, dan jauhilah segala kejahatan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kita untuk menjadi orang-orang yang bisa melakukan firman. Hidup berkenan bagi Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.